Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan lagi kami boleh bersama-sama dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, supaya kami boleh memahami, kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 56 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Kepada Allah aku percaya, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang kedua dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini, Don't be afraid, God with us. Satu tema yang sangat baik buat kita renungkan saat ini. Di tengah situasi pandemi yang masih ada sampai saat ini, kita diingatkan agar kita jangan takut menghadapi situasi, kondisi yang ada pada saat ini. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Perasaan takut itu memang satu perasaan yang wajar di dalam kehidupan setiap kita. Yang menjadi masalah, yang menjadi tidak wajar adalah satu perasaan yang terlalu berlebihan. Itulah sebabnya Alkitab berbicara tentang masalah takut ini. Alkitab mencatat ada dua tipe perasaan takut yang dialami, yang ada di dalam diri manusia. Tipe yang pertama adalah satu perasaan takut yang positif, yang baik, yaitu takut akan Allah. Dan tipe yang kedua adalah perasaan takut yang negatif. Ini yang tidak baik, dan ini harus disingkirkan dari kehidupan setiap kita orang yang percaya. Nah, tipe yang kedua ini yang kita akan renungkan bersama-sama, bagaimana seharusnya kita menghadapi setiap perasaan takut yang seringkali muncul di dalam kehidupan saudara hari ini. Saat ini apa yang sedang saudara takuti? Apakah saudara sedang merasa takut untuk masa depan saudara? Apakah saudara merasa takut tentang kehidupan keluarga saudara? Atau apa yang sedang saudara alami pada saat ini? Coba saudara pikirkan, coba saudara ingat sejenak. Adakah perasaan takut di dalam hatimu? Jikalau saudara saat ini sedang diliputi oleh satu perasaan takut, maka saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi suasana perasaan yang takut tersebut. Kata takut mengandung arti satu kegelisahan, mengandung arti satu kekhawatiran, satu perasaan juga yang tidak berani untuk menempuh, tidak berani untuk berbuat sesuatu karena takut gagal, takut kita tidak berhasil. Satu perasaan yang merasa gentar menghadapi sesuatu yang mungkin kita anggap itu mendatangkan bencana. Dan banyak lagi saudara perasaan takut yang ada. Ada orang takut kegelapan, ada orang takut berjalan sendirian, ada orang takut menghadapi sesuatu masalah-masalah yang akan datang. Padahal itu sebenarnya belum terjadi
atau mungkin itu pun sesuatu yang tidak akan terjadi, tapi kita sudah diliputi oleh perasaan khawatir. Nah, saudara-saudaraku, kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini melalui apa yang Yesus katakan? Tenanglah, jangan takut. Memang kita tidak boleh takut. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, sehingga kita bisa mampu menjalani kehidupan ini. Dan mengapa kita tidak boleh takut? Karena perasaan takut itu bisa dijadikan oleh iblis untuk menyerang setiap kita, anak-anak Tuhan, agar kita supaya kita tidak bisa mampu bergerak, supaya kita tidak mampu berbuat itu, berbuat ini. Dan itu yang akan diserang oleh iblis di dalam pikiran kita. Dia menanamkan terus perasaan takut, khawatir, cemas. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau menolong setiap kita, agar kita jangan sampai diliputi perasaan takut. Perasaan takut juga itu sebab tidak baik bagi kesehatan tubuh, jiwa, roh kita. Karena kalau perasaan takut itu sudah berlebihan, yang membuat kita tambah khawatir, tambah cemas, lama-kelamaan kita akan stres, dan kemudian kita akan depresi, dan pada akhirnya itu mengganggu kejiwaan kita atau mental kita. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan inginkan kita ini menjalani kehidupan yang apa? Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai. Nah, itu sebabnya untuk mengatasi kondisi seperti ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Tuhan memberikan jawabannya melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang pertama di sini, tenanglah. Tenanglah. Satu perkataan yang luar biasa dari juru selamat kita. Tuhan menginginkan saudara selalu memiliki perasaan hati yang tenang. Kenapa ketenangan itu penting, saudara? Di bagian lain firman Tuhan mengatakan, pada saat kita tenang, kita bisa berdoa. Pada saat kita tenang, kita bisa beraktivitas dengan baik. Pada saat kita tenang, kita bisa berpikiran juga dengan baik, dengan positif. Tapi kalau kita terus dihantui oleh perasaan takut, khawatir, begitu sulit kita untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, ini mesti harus jadi tanda awas buat kita. Karena sekali lagi, setan itu tidak mau kita itu menjalani kehidupan ini dengan perasaan aman dan tenang. Contoh misalnya berita-berita yang kita dengar hari ini, di mana-mana kita mendengar berita misalnya saat ini pertempuran yang ada di Israel dan juga Palestina. Kemudian kita mendengar juga ada varian baru muncul pandemi ini. Dan mungkin masih banyak lagi berita-berita yang mungkin saudara dengar, saudara merasa takut dan khawatir. Wah, bagaimana masa depan saya ini nanti? Bagaimana nanti studi saya ke depannya kalau kondisi seperti ini? Saudara-saudaraku, ingatlah selalu, Tuhan mau saudara harus tenang. Tuhan mau saudara harus berpikiran yang positif, selalu memiliki damai sejahtera. Nah, tentu pertanyaannya, bagaimana kita memiliki pikiran yang tenang, hati yang tenang, sehingga semua perasaan kekhawatiran, ketakutan itu jauh daripada kita? Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Aku ini. Yesus berkata, aku ini. Siapakah Yesus? Dengan kata lain, bahwa ketenangan itu cuma ada kalau Yesus itu ada di dalam hati kita. Kalau Yesus Tuhan, Juru Selamat kita itu ada di dalam hidup setiap kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-27.
Damai sejahtera akan kuberikan kepadamu, tetapi bukan seperti oleh dunia ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Saudara-saudaraku, ketenangan, kedamaian, engkau tidak bisa memperolehnya di mana saja, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Tenanglah aku ini. Ketenangan, kedamaian hanya bisa kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Saudara, engkau tidak akan bisa mendapatkan di tempat yang lain. Tidak bisa. Harta kekayaan tidak bisa memberikan kita kedamaian, ketenangan. Kesuksesan tidak bisa memberikan kedamaian, ketenangan. Cuma Yesus yang bisa memberikan kita ketenangan dan kedamaian yang sejati. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, perasaan takut itu jauh daripada kita. Nah, bukankah betapa indahnya kalau kita menjalani kehidupan ini tanpa ada perasaan takut yang terlalu berlebihan? Memang wajar bagi setiap manusia kalau ada saat-saat tertentu kita ada perasaan takut. Tetapi setelah itu, karena kita percaya, kita ada Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, kita dikuatkan. Kita tidak takut menjalani kehidupan ini. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, sekalipun gunung-gunung bergoncang, laut bergelora, tapi ingat, selalu ada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu menuntun kita, yang selalu memberikan kedamaian, ketenangan kepada setiap kita. Karena itu saudara-saudara harus terus mempercayai Yesus dalam hidupmu. Saudara harus terus mengandalkan Yesus dalam kehidupanmu. Masa depanmu serahkan kepada Yesus Kristus. Cita-citamu serahkan kepada Yesus Kristus. Dan minta terus kekuatan daripada Roh Kudus untuk menuntun perjalanan hidupmu. Sehingga saudara tetap aman, saudara tetap nyaman, damai, dan tenang. Ini rahasia pertama untuk mengatasi setiap kekhawatiran, ketakutan kita, yaitu tenang menjalani kehidupan ini. Dan ketenangan itu cuma ada di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, bangunlah relasimu dengan Tuhan Yesus. Untuk selalu dekat dengan Dia, membaca isi hati Tuhan melalui firman-Nya, bersekutu dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Maka engkau akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Dijauhkan semua perasaan-perasaan takut itu. Kedua, di dalam firman Tuhan tadi Mazmur berkata, Mazmur 56 ayat yang ke-12, kepada Allah aku percaya, aku tidak akan takut. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Pemazmur menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Saat dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia tidak takut menghadapi apapun kondisi keadaan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Hal yang kedua, supaya kita tidak mengalami perasaan takut itu, saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Cita-citamu, masa depanmu, percayakan kepada Tuhan. Keluargamu, orang tuamu, percayakan kepada Tuhan. Pekerjaan usaha orang tuamu, percayakan kepada Tuhan, saudara. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa dalam sepengetahuan Tuhan. Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir. Dia selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti seorang anak, dia mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya. Karena dia yakin percaya orang tuanya tidak akan pernah meninggalkan dia. Sehingga dia dengan berani bersandar kepada orang tuanya. Dia tidak takut. Karena orang tuanya selalu ada bersama dengan dia.
Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, maka Ia akan memelihara, Ia akan menyertai kehidupanmu. Sebentar saudara-saudara akan masuki jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Maka itu saudara percayakan studi selanjutnya kepada Tuhan. Saudara percayakan semua kebutuhan biaya sekolah kepada Tuhan. Tuhan yang melihara melalui orang tua kalian. Berdoa buat orang tua kalian selalu. Usaha pekerjaan mereka kalian doakan. Dan kalian boleh terus hidup juga mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena itu, saudara saya kasih dalam Tuhan, seperti juga dalam Mazmur yang lain berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Apakah saudara mengamini firman Tuhan ini? Kita harus yakini, inilah janji Tuhan. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Mulai hari ini, saudara percayakanlah sekali lagi kehidupanmu, masa depanmu, cita-citamu kepada Tuhan. Keluargamu, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti Dia akan menolong, menyertai saudara. Dan ingat, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin saudara. Ya, kita harus amini bahwa penyertaan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Dia akan memimpin kehidupanmu. Asalkan engkau tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada kedamaian, ketenangan, dan percayakanlah hidup kepada Tuhan. Maka engkau menjalani kehidupan ini dengan hati yang penuh syukur, penuh dengan sukacita. Don't be afraid. God with us. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan selalu menyertai kami. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jikalau Tuhan Engkau mendapati hati dan pikiran kami diliputi oleh perasaan khawatir, takut dan cemas menghadapi kondisi yang ada saat ini, menghadapi dunia ini, menghadapi keluarga kami, Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus ada dalam hidup kami. Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengalami ketenangan, kedamaian, karena Tuhan Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, karena Engkau Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau ada bersama kami. Ajar kami untuk tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami terus memiliki relasi yang intim bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi ketenangan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.